Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa sebenarnya diciptakan? Mengapa Allah memilihmu lahir di dunia ini, menapaki jalan hidup yang terkadang indah, terkadang penuh luka? Kita sering begitu sibuk menjalani hidup, mengejar rezeki, menata masa depan, berjuang untuk bertahan, sampai-sampai lupa menoleh ke dalam diri dan bertanya dengan jujur, apa tujuan sejati keberadaanku di bumi ini? Allah dalam keagungan dan kasih-Nya telah menjawabnya jauh sebelum kita lahir. Ketika para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah menjawab dengan kalimat yang penuh rahasia. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah, sebuah kata yang sering disalahpahami. Banyak yang menganggapnya sekadar berarti pemimpin, penguasa atau pengatur kehidupan dunia. Padahal bagi para sufi, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar memerintah. Menjadi khalifah berarti menjadi cermin Allah di bumi, menjadi saluran kasih, hikmah dan kehendak-Nya, menjadi tangan yang mengulurkan kebaikan, menjadi lidah yang mengucap kebenaran, menjadi hati yang bergetar setiap kali mengingatnya. Manusia bukanlah ciptaan biasa. Ketika Allah menciptakan alam semesta, gunung, laut, bintang dan langit tunduk kepadanya tanpa ragu. Namun ketika giliran manusia, Allah meniupkan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada makhluk lain, ruhnya sendiri. Disitulah letak keistimewaan manusia. Di dalam diri kita ada percikan ilahi yang menunggu untuk disadarkan. Kita adalah wadah bagi cahayanya untuk bekerja di dunia bentuk. Kita bukan hanya penghuni bumi, tetapi penjaga kesadaran bumi itu sendiri. Namun sayangnya, kebanyakan manusia lupa jati dirinya. Mereka lebih mengenal dunia daripada mengenal diri yang menciptakan dunia. Mereka hidup sebagai tubuh, tapi mati sebagai jiwa. Padahal tujuan hidup bukan sekadar bernapas dan bertahan, tetapi menghidupkan kesadaran ilahi yang tertidur di dalam diri. Rumi pernah berkata, engkau diciptakan bukan untuk menjadi lumpur yang berjalan, tapi untuk menjadi langit yang berkilau di dalam tubuh manusia. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan sekadar makhluk jasadiah, tapi jembatan antara langit dan bumi, antara roh yang suci dan dunia yang fana. Dan tugas kita sebagai khalifah adalah menjaga keseimbangan itu. Ketika seseorang hidup dengan penuh kesadaran, ia tak lagi menjadi budak dunia, melainkan saksi bagi rahasia Tuhan yang bekerja di setiap detik kehidupan. Ia menatap alam bukan dengan mata biasa, melainkan dengan mata hati yang melihat tanda-tandanya di segala sesuatu. Menjadi khalifah berarti mengizinkan Allah bekerja melalui dirimu. Ketika Anda memberi, bukan Anda yang memberi, tapi Allah yang sedang menyalurkan rahmat-Nya melalui tanganmu. Ketika Anda memaafkan, bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah ingin menunjukkan betapa luasnya kasih yang dapat mengalir lewat jiwamu. Khalifah sejati adalah mereka yang telah menyingkirkan aku, agar hanya Dia yang tersisa. Mereka yang diamnya menjadi zikir, langkahnya menjadi ibadah, dan hidupnya menjadi cermin cinta. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena jalanmu salah, tapi karena kau sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Bukan sekadar manusia yang berjalan di atas bumi, tapi wakil dari Sang Pencipta di dalam dunia bentuk. Anda adalah bagian dari cerita besar yang ditulis oleh tangan ilahi. Dan setiap langkahmu, bahkan yang tersandung, adalah bagian dari perjalanan menuju pengenalan kepadanya. Sobat Rumi, sebelum kita melangkah lebih dalam, cobalah tarik napas perlahan. Rasakan hembusan hidup yang mengalir di dadamu. Itu bukan sekadar udara, itu adalah napas dari Sang Sumber kehidupan. Setiap kali Anda menarik napas, sebenarnya Allah sedang berkata,
Aku bersamamu. Maka jangan lagi merasa kecil, tak berarti, atau terlupakan. Anda bukan kebetulan. Anda adalah amanah langit yang dikirim ke bumi untuk membawa cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian. Dan ketika kesadaran itu tumbuh di dalam dirimu, barulah kau mengerti apa arti menjadi khalifah, bukan penguasa bumi, melainkan penjaga cintanya di dunia manusia. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Ia akan menjadikan khalifah di bumi, ada satu rahasia besar yang tersembunyi di balik kalimat itu. Rahasia tentang mengapa manusia diciptakan. Para sufi menyebut rahasia itu sebagai sir al-insan, rahasia manusia. Sebuah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menempuh jalan ke dalam diri. Mereka berkata, manusia bukan sekadar makhluk yang diciptakan untuk hidup dan mati, tetapi cermin tempat Allah menyaksikan dirinya sendiri. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal melalui mereka. Kalimat ini menjadi dasar bagi banyak pemahaman para sufi, bahwa penciptaan bukanlah perintah tanpa makna, melainkan ekspresi cinta Allah terhadap dirinya sendiri. Ia menciptakan manusia agar dirinya dikenal melalui manusia. Dan karena itulah manusia menjadi makhluk yang istimewa, karena hanya manusia yang mampu memantulkan seluruh nama dan sifatnya. Ibnu Arabi menyebut manusia sebagai al-insan al-kamil, manusia sempurna, yang menjadi tempat termanifestasinya seluruh nama-nama Allah, Asmaul Husna. Anda mungkin bertanya, bagaimana bisa manusia yang lemah dan penuh dosa disebut cermin Tuhan? Jawabannya ada pada kesadaran. Ketika manusia sadar akan asalnya, ketika ia mengenali ruh yang ditiupkan ke dalam dirinya, maka ia tidak lagi melihat dirinya sebagai aku, melainkan sebagai Dia yang sedang bekerja melalui aku. Rumi menggambarkan hal ini dengan begitu indah. Lautan tidak bisa melihat dirinya sendiri, maka ia menciptakan ombak agar dapat menyaksikan keindahannya. Begitulah manusia, ombak dari lautan ilahi. Kita muncul sebentar di permukaan dunia, berdenyut bergetar menciptakan cerita, lalu suatu saat akan kembali tenggelam ke dalam lautan itu sendiri. Tetapi selama ombak itu sadar bahwa ia berasal dari laut, ia tak akan pernah takut berpisah, karena setiap hembusan angin hanyalah bagian dari tarian cinta antara makhluk dan penciptanya. Sobat Rumi, ketika para sufi berbicara tentang manusia sebagai cermin Allah, mereka tidak sedang memuliakan manusia karena bentuknya, tetapi karena kemampuannya untuk mencintai, memaafkan, dan mencipta. Itulah 3 pantulan terbesar dari sifat-sifat ilahi dalam diri manusia. Cinta, yang berasal dari Rahman dan Rahimnya, ampunan, yang bersumber dari Ghafar dan Halimnya, kreativitas yang muncul dari Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Maka ketika manusia mencintai tanpa pamrih, ia sedang memantulkan Rahman dan Rahim Allah. Ketika ia memaafkan, ia sedang menampakkan wajah Ghafar. Dan ketika ia mencipta, entah melalui karya, ide, atau kebaikan, ia sedang menjadi perpanjangan dari kehendak Al-Khaliq itu sendiri. Rumi menulis dalam Matsnawi, engkau diciptakan dari cinta untuk menjadi cermin di mana cinta dapat mengenali dirinya sendiri. Itulah sebabnya manusia disebut wakil Allah di bumi, karena hanya manusia yang mampu memantulkan cinta itu ke segala arah. Hewan, tumbuhan, dan batu, semuanya memuji Allah dalam diam, tapi hanya manusia yang dapat mengenalnya dengan sadar dan mencintainya dengan kehendak bebasnya sendiri. Itulah yang membuat manusia unik. Kita tidak dipaksa untuk tunduk, tapi diberi kebebasan untuk menemukan jalan kembali kepadanya dengan cinta. Namun Sobat Rumi, menjadi cermin Allah bukan tanpa risiko. Karena ketika cermin itu berdebu oleh ego, pantulan cahaya menjadi kabur. Ketika hati dipenuhi keserakahan, amarah, dan kesombongan, pantulan ilahi di dalam diri pun menghilang. Manusia menjadi seperti kaca yang buram,
masih berbentuk cermin, tapi tak lagi mampu memantulkan cahaya. Maka jalan sufi adalah membersihkan cermin hati, bukan dengan ilmu dunia, tapi dengan zikir, tafakur dan pengenalan diri. Rumi berkata, tugasmu bukan mencari cinta, tapi hanya mencari dan menemukan semua penghalang di dalam dirimu yang telah kau bangun untuk menentangnya. Ketika cermin itu akhirnya bersih, barulah cahaya Tuhan bersinar tanpa hambatan, dan saat itu terjadi, manusia tidak lagi memandang dunia sebagai terpisah dari Allah, melainkan sebagai satu tarian besar dari wujud yang sama. Ia memandang orang lain dan berkata dalam diam, "Engkau adalah aku dan aku adalah engkau," karena keduanya memantulkan cahaya dari sumber yang sama. Inilah kesadaran yang dicapai para sufi, bahwa seluruh kehidupan hanyalah pantulan dari cintanya sendiri. Sobat Rumi, ketika kau menatap ke dalam cermin, lihatlah lebih dalam dari sekadar wajahmu. Di balik mata itu, ada cahaya yang tidak pernah padam. Itulah percikan dari sang cahaya di atas segala cahaya. Nurun ala nurin. Dan ketika kau mengenali cahaya itu, saat itulah kau telah menemukan makna sejati menjadi manusia. Cermin di mana Allah melihat dirinya sendiri melalui kesadaranmu. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, ketika manusia disebut sebagai khalifah di bumi, itu bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan tanggung jawab kesadaran. Khalifah bukanlah penguasa bumi dalam arti politik atau kekuasaan duniawi, tetapi penjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara roh dan jasad, antara dunia dalam dan dunia luar. Para sufi berkata, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berdiri tegak karena kepalanya menghadap ke langit dan kakinya berpijak di bumi. Sebuah simbol bahwa manusia diciptakan untuk menjadi jembatan antara dua alam, alam ketuhanan dan alam kebendaan. Dalam tubuh manusia ada tanah, tapi di dalam jiwanya ada cahaya. Dalam nafasnya ada udara dunia, tapi dalam hatinya bergetar napas ilahi. Dan di antara dua sisi itu, manusia ditugaskan untuk menyatukan, bukan memisahkan. Rumi menulis dalam Fihi Ma Fihi, engkau diciptakan untuk mengikat langit dan bumi, agar keduanya berdamai dalam dirimu. Maka sejatinya, menjadi khalifah bukanlah tentang menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan diri sendiri agar dunia di luar dan dunia di dalam menjadi selaras. Ketika manusia tidak seimbang, ia menjadi sumber kerusakan. Ego yang menguasai, keserakahan yang membakar, dan kebencian yang memisahkan manusia dari manusia lainnya. Tetapi ketika manusia sadar, ketika ia hidup dalam harmoni dengan langit dan bumi, ia menjadi pusat kedamaian bagi seluruh alam. Itulah khalifah sejati yang membawa keseimbangan bukan kekuasaan. Sobat Rumi, dalam diri manusia ada dua panggilan yang selalu bersuara. Satu berasal dari bumi, yang menarik kita ke bawah, ke dalam nafsu, ambisi dan keterikatan. Dan satu lagi berasal dari langit, yang memanggil kita pulang ke kesucian asal, ke dalam cahaya dan ketenangan jiwa. Khalifah sejati adalah mereka yang mampu mendengar suara langit tanpa menolak suara bumi. Mereka tidak melarikan diri dari dunia, tapi juga tidak diperbudak oleh dunia. Mereka hidup di bumi dengan hati yang tertambat di langit. Rumi berkata, jadilah seperti pohon. Akarnya menembus bumi, tapi dahannya memeluk langit. Inilah keseimbangan yang dimaksud dalam tasawuf. Kau boleh bekerja, mencipta, berkeluarga, berjuang dalam dunia, tapi jangan pernah lupa bahwa semua itu hanyalah bagian dari ibadah besar. Ibadah menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupanmu. Para sufi memandang setiap pekerjaan sebagai zikir dalam bentuk tindakan. Ketika seorang petani menanam, ia sedang menanam kasih Allah di tanah. Ketika seorang guru mengajar, ia sedang menyalurkan cahaya ilmunya. Ketika seorang ibu menimang anaknya, itu bukan hanya kasih manusia, tapi pantulan kasih Rahman dan Rahim yang bekerja melalui hatinya. Inilah makna khalifah dalam kesadaran tertinggi, bukan hanya melakukan,
tapi menyadari siapa yang sedang melakukan melalui dirimu. Ketika kesadaran ini hidup, segala sesuatu menjadi ibadah. Air yang diminum, makanan yang disantap, langkah yang diayun, semuanya menjadi bagian dari pengabdian yang tidak terucap. Karena di balik semua tindakan, ada kesadaran lembut yang berbisik, "Tidak ada aku di sini, yang ada hanyalah Dia." Rumi menyebut keadaan ini sebagai maqam fana, lenyapnya ego dalam lautan kehendak ilahi. Bukan berarti manusia hilang secara fisik, tetapi yang hilang adalah rasa memiliki, rasa menguasai, dan rasa aku. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa segala gerak adalah miliknya. Sobat Rumi, inilah sebabnya para sufi menekankan perjalanan ke dalam diri, karena dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Jika di dalam hatimu kacau, maka dunia di sekitarmu pun ikut kacau. Tapi jika hatimu damai, maka bahkan badai pun akan terasa lembut di matamu. Khalifah sejati tidak butuh mahkota, karena mahkota mereka adalah kesadaran. Mereka tidak butuh singgasana, karena singgasana mereka adalah hati yang bersih dari ego. Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi tuan atas bumi, tetapi untuk menjadi penjaga kesucian bumi. Ketika manusia sadar bahwa setiap pohon adalah tandanya, setiap hewan adalah makhluknya, setiap manusia adalah bayangan kasihnya, maka ia tak akan pernah mampu menyakiti, menindas atau merusak. Ia akan berjalan di bumi dengan lembut, seperti Rumi berjalan di antara manusia, menyebarkan cinta tanpa batas. Rumi berkata, "Aku hanyalah seruling bambu yang berlubang, tetapi melalui lubang itulah napasnya mengalun menjadi lagu cinta." Sobat Rumi, di dalam dirimu juga ada lubang-lubang itu, rasa kehilangan, luka, kekecewaan, dan ujian hidup. Namun jangan kau sesali lubang itu, karena justru melalui retakan, itulah cahaya Allah bisa masuk dan mengalir keluar sebagai cinta. Itulah tugas seorang khalifah, membiarkan Allah bekerja melalui dirinya, menyembuhkan dunia dengan kesadaran, dan menyalakan harapan dengan cinta. Maka jika hari ini kau merasa hancur, ingatlah, bukan berarti Allah menjauh. Mungkin Ia sedang membuka jalan dalam dirimu, agar cahayanya bisa keluar lebih terang. Karena khalifah sejati tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa dalam ia bersujud di hadapannya. Sobat Rumi, adakah momen dalam hidupmu di mana kau merasa Allah bekerja melalui dirimu, melalui tanganmu, kata-katamu, atau keputusan yang kau ambil? Ceritakan di kolom komentar, karena mungkin dari kisahmu, orang lain menemukan cermin Tuhannya juga. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, sebelumnya, kita telah memahami bahwa menjadi khalifah bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran untuk menjadi jembatan antara langit dan bumi. Dan kini kita melangkah lebih dalam lagi. Apa artinya menjadi kepanjangan tangan dari Allah di dunia ini? Dalam pandangan para sufi, manusia bukan hanya diciptakan untuk mengenal Allah, tetapi juga untuk mewakili tindakannya di alam bentuk. Artinya setiap perbuatan baik, setiap kasih yang kau berikan, bukan sekadar hasil usahamu, tetapi Allah yang sedang bekerja melalui dirimu. Namun kesadaran ini hanya dapat lahir ketika ego telah luluh, ketika aku telah tiada, dan yang tersisa hanyalah Dia. Ibnu Arabi menyebut keadaan ini sebagai fana fillah, lenyap dalam Allah. Bukan lenyap dalam arti hilang wujud, tetapi lenyap dalam arti tidak lagi menisbatkan segala sesuatu kepada diri sendiri. Kau masih makan, berjalan, bekerja, dan berbicara, namun di dalam hatimu kau tahu, tidak ada satu pun dari itu yang benar-benar kau lakukan. Semuanya terjadi karena kehendaknya. Rumi menulis, ketika aku menulis, itu bukan aku yang menulis. Pena ini hanya alat, dan tangan yang menggenggamnya adalah milik cinta. Begitu pula hidupmu, Sobat Rumi. Kau bukan penulis dari kisahmu, kau hanyalah pena yang sedang menari di atas kertas takdir.
Dan tangan yang menggenggammu adalah tangan ilahi itu sendiri. Namun mengapa Allah ingin menggunakan manusia sebagai tangannya? Karena hanya melalui manusia, sifat-sifatnya dapat dikenal, dipahami, dan dirasakan secara nyata. Kasih Allah tidak bisa disentuh, tapi melalui tangan manusia yang menolong, kasih itu menjadi nyata. Pengampunan Allah tidak bisa dilihat, tapi melalui hati manusia yang memaafkan, ampunan itu menjadi terasa. Keadilan Allah tidak bisa diukur, tapi melalui keputusan manusia yang bijak, keadilan itu menjadi hidup di dunia. Sobat Rumi, inilah makna terdalam dari menjadi kepanjangan tangan dari Allah. Bukan untuk merasa besar, tapi justru untuk merasa lenyap dalam kebesarannya. Seorang sufi tidak pernah berkata, "Aku yang melakukan." Ia berkata, Allah yang sedang menggunakan aku. Dan karena itulah, mereka hidup dalam kerendahan hati yang mendalam, namun memancarkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak mencari penghormatan, karena yang mereka cari hanyalah kesempatan untuk menjadi saluran bagi kasihnya. Rumi menggambarkan hal ini dengan lembut. Ketika tanganmu memberi, jangan berkata, "Aku memberi." Katakanlah, Allah sedang mengalir melalui tanganku, karena pemberian sejati tidak datang dari dompet, melainkan dari jiwa yang telah menyatu dengannya. Begitulah kehidupan para sufi. Mereka hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Allah yang hidup melalui diri mereka. Mereka seperti air tanpa bentuk, tanpa nama, namun selalu membawa kehidupan kemanapun mereka mengalir. Maka menjadi khalifah berarti belajar menjaga hati, karena dari hatilah lahir setiap tindakan, dan dari tindakanlah terlahir keadaan dunia. Sufi besar Al-Hallaj pernah berkata, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan Rumi melanjutkan makna itu dengan kalimat lembut. Ketika kau benar-benar mengenal dirimu, kau tak lagi melihat dunia dengan mata manusia, tetapi dengan mata Allah yang penuh kasih. Inilah tujuan tertinggi menjadi khalifah, memandang dunia dengan mata cinta. Tidak lagi melihat manusia lain sebagai lawan, tapi sebagai pantulan dari diri yang sama. Tidak lagi melihat kesulitan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk tumbuh. Tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk menyalakan cahaya. Sobat Rumi, ketika seseorang telah sampai pada kesadaran ini, ia tidak lagi terikat oleh dunia, tapi juga tidak meninggalkannya. Ia hidup di dunia, tapi hatinya tertambat di langit. Ia bekerja, tapi dalam setiap pekerjaannya ada zikir. Ia mencintai, tapi cintanya adalah bentuk ibadah. Ia memberi, tapi yang memberi bukan dirinya, melainkan Allah yang mengalir melalui dirinya. Inilah ciri seorang khalifah sejati. Ia tidak butuh mahkota, tidak butuh pengakuan. Ia cukup bahagia menjadi tempat bersemayamnya cinta. Rumi berkata, ketika kau menyalakan lilin, jangan takut cahayanya kecil. Satu cahaya cukup untuk menantang kegelapan yang luas. Maka Sobat Rumi, menjadi khalifah bukan tentang mengubah dunia dengan kekuatan, tetapi dengan kesadaran. Karena dunia tidak berubah dari luar, melainkan dari dalam. Dari hati yang sadar bahwa setiap denyut hidup adalah titipan ilahi. Jika hari ini kau menanam kebaikan, jika kau menahan amarah, jika kau memilih memaafkan, ketahuilah, di saat itu kau sedang menegakkan kekhalifahanmu. Kau sedang menjadi penjaga cinta Allah di muka bumi. Dan mungkin tanpa kau sadari, bumi ini masih bertahan karena hatimu yang masih berzikir dalam diam. Rumi menutup pelajaran ini dengan kata yang menenangkan. Jangan cari Allah di langit, karena dia bersemayam dalam dada mereka yang mencintai. Jika kau ingin melihat wajahnya, pandanglah dengan mata hati yang penuh kasih. Sobat Rumi, itulah hakikat menjadi khalifah, menjadi cermin cinta, menjadi penjaga kesadaran, dan menjadi tangan yang mengalirkan kasihnya ke dunia. Maka sebelum kita berpisah malam ini, renungkanlah sejenak, apakah dalam hidupmu kau sudah menjadi saluran kasih Allah, atau masih sibuk dengan keinginan diri sendiri? Karena setiap napas yang kita hirup
adalah panggilan lembut darinya. Kembalilah kepada fitrahmu, menjadi wakilku di bumi dengan cinta. Sobat Rumi, setelah mendengar perjalanan ini, apa arti menjadi khalifah bagimu pribadi? Apakah itu tentang tanggung jawab, cinta, atau kesadaran diri? Tuliskan refleksimu di kolom komentar, karena bisa jadi kalimatmu adalah petunjuk bagi jiwa lain yang sedang mencari arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.